Ketika kita memikirkan gurun, biasanya yang terbayang adalah hamparan luas yang tandus, dipenuhi pasir kuning yang membuat sulit bagi tanaman untuk bertahan hidup. Lingkungan ekstrim ini sering dikaitkan dengan kondisi hidup yang keras. Namun, kini semua itu berubah. China telah menemukan cara untuk membalikkan proses penggurunan. Di tengah gurun Kubuki yang luas di China, telah terjadi transformasi luar biasa. Sebanyak 1,2 juta ekor kelinci dibudidayakan di daerah ini, yang tidak hanya berhasil membalikkan proses penggurunan, tetapi juga membantu masyarakat setempat mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam hitungan tahun, lahan tandus yang dipenuhi pasir berubah menjadi oasis yang hijau dan penuh kehidupan. Jika penasaran, bagaimana kelinci bisa mengubah gurun menjadi oasis? Tonton terus videonya sampai habis. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok pernah menjadi salah satu negara dengan tingkat penggurunan terparah di dunia. Selama bertahun-tahun, negara ini berjuang melawan erosi dan perluasan gurun. Menurut data penggurunan global tahun 90-an, luas lahan yang mengalami penggurunan di Tiongkok mencapai angka mencengangkan, yaitu 1,7 juta kilometer persegi, hampir 1/5 dari total wilayah darat negara tersebut. Angka ini terus meningkat seiring waktu. Memasuki abad ke-21, luas wilayah yang mengalami penggurunan bertambah sekitar 10.400 km persegi setiap tahunnya. Hingga tahun 2015, luas lahan yang terdampak penggurunan telah mencapai 2,6 juta kilometer persegi, atau sekitar 1/3 dari seluruh daratan Tiongkok. Menghadapi situasi yang begitu serius, Tiongkok tidak tinggal diam. Pemerintah sadar bahwa mengatasi penggurunan bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga kontribusi terhadap lingkungan global. Oleh karena itu, berbagai program dan strategi diterapkan untuk menanggulangi masalah ini. Sejak tahun 1988, ilmuwan terkenal Tiongkok, Qian Xuesen, mengkritik strategi penghijauan gurun yang hanya mengandalkan penanaman pohon dan pencegahan angin. Ia menekankan bahwa cara ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah penggurunan secara mendasar. Sebagai solusinya, ia mengusulkan pendekatan yang lebih luas dengan mengintegrasikan padang rumput, lahan pertanian, dan peternakan. Gagasan ini menarik perhatian para pengusaha Tiongkok yang melihat peluang bisnis di tanah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Mereka mulai berinvestasi besar-besaran, termasuk menggelontorkan dana hingga 750 juta yuan untuk membangun lahan seluas 300.000 hektar yang ditanami salix, sejenis tanaman gurun, serta menghijaukan 3 juta hektar lahan di sekitarnya. Dalam upaya mengoptimalkan kombinasi antara pemulihan ekologi dan pertumbuhan ekonomi, para pengusaha mencari spesies hewan yang tidak hanya dapat membantu penghijauan gurun, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi. Setelah melakukan riset mendalam, mereka akhirnya memilih kelinci dari Perancis. Awalnya, banyak yang meragukan apakah kelinci bisa berperan dalam mengatasi penggurunan. Namun, setelah diperkenalkan, kelinci ini segera menunjukkan hasil yang luar biasa. Kelinci yang digunakan adalah Rex, spesies kelinci berbulu pendek dan besar yang berasal dari Perancis. Kelinci ini memiliki kebutuhan lingkungan hidup yang tinggi. Mereka menyukai tempat yang kering dan bersih, menjadikan gurun sebagai habitat yang ideal bagi mereka. Di gurun, kelinci Rex menunjukkan kebiasaannya yang unik. Mereka menggali tanah untuk mencari akar rumput dan jerami, tetapi tidak tertarik pada biji berkulit keras karena sistem pencernaan mereka tidak mampu mencernanya. Aktivitas menggali ini membantu menggemburkan tanah dan meningkatkan aerasi, menjadikan tanah lebih subur dan kaya nutrisi. Selain itu, kotoran kelinci dan sisa biji rumput yang tidak tercerna berfungsi sebagai pupuk alami yang menyuburkan tanah
meningkatkan tingkat keberhasilan tumbuhnya tanaman gurun hingga lebih dari 96%. Dengan kata lain, gurun adalah tempat ideal bagi kelinci Rex, dan beternak kelinci ini di gurun adalah pilihan cerdas yang dilakukan ilmuwan Tiongkok. Tak hanya berkontribusi terhadap ekologi, kelinci Rex juga membawa manfaat ekonomi. Kelinci ini memiliki tingkat reproduksi 25 kali lebih tinggi dibandingkan hewan konvensional, dengan kemampuan melahirkan sekitar 40 anak per tahun. Hingga saat ini, lebih dari 1,2 juta kelinci telah dibudidayakan di gurun, membuat pengelolaan lingkungan menjadi lebih efektif. Selain berperan dalam penghijauan, kelinci Rex juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Dagingnya menjadi makanan lezat yang diminati, sementara bulunya digunakan sebagai bahan berkualitas tinggi untuk membuat pakaian mewah seperti mantel bulu. Sementara itu, tanaman salix yang tumbuh di gurun tidak hanya berfungsi menahan pasir dan mengurangi angin, tetapi juga menjadi sumber makanan kaya nutrisi bagi kelinci. Kombinasi kehutanan, padang rumput, dan pertanian gurun ini menciptakan rantai industri yang saling menguntungkan, mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pengembangan ekonomi. Dengan meningkatnya skala peternakan kelinci Rex, vegetasi di gurun mulai pulih secara signifikan, membentuk oasis yang tersebar di berbagai wilayah. Hasilnya, ekosistem gurun yang dulunya gersang kini menjadi hijau, memperindah lanskap alami dan meningkatkan kualitas lingkungan. Keberhasilan ini membuat program pengelolaan gurun di Tiongkok mendapat pengakuan global. Program ini bahkan ditetapkan sebagai zona percontohan ekonomi ekologi gurun global oleh Program Lingkungan PBB. Hingga tahun 2021, luas hutan dan padang rumput di wilayah gurun meningkat drastis dengan tingkat tutupan vegetasi melonjak dari kurang dari 3% beberapa dekade lalu menjadi 84,7%. Gurun yang dulu tandus kini telah berubah menjadi oasis. Saat ini, peternakan kelinci Rex telah menjadi industri utama bagi masyarakat setempat, dengan pendapatan tahunan rata-rata petani mencapai sekitar $20.000 Amerika Serikat. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah kelinci yang dibudidayakan di gurun Tiongkok akan melebihi 1,8 juta ekor. Selain itu, rantai industri berbasis kelinci Rex yang mencakup peternakan ekologis hingga pariwisata berbasis budaya juga memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Memasuki era baru, Tiongkok semakin memanfaatkan teknologi seperti big data dan drone dalam pengelolaan gurun. Negara ini juga mendirikan Pusat Inovasi Ekonomi Hijau Gurun, Belt and Road, yang mengintegrasikan strategi ekonomi dan ekologi. Metode inovatif ini telah secara efektif memperbaiki lingkungan gurun, menjadikannya model pengelolaan gurun yang sukses di Tiongkok. Upaya berkelanjutan dalam penghijauan tidak hanya bertujuan untuk pemulihan lingkungan, tetapi juga berdasarkan pemahaman mendalam terhadap potensi ekonomi hijau. Strategi yang menggabungkan perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tiongkok dan mendapatkan pengakuan luas di seluruh dunia.